Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Siwai di channel Dongeng Politik. Hari ini gua sedang libur ngojek. Jadi lagi pada nongkrong aja nih, lagi pada ngopi, ya kan? Gua pengen ngebahas masalah ojek online yang kemarin ditendang polisi yang masuk ke jalur mobilnya presiden gitu. Tapi tadi gua lihat juga udah klarifikasi kan di layar kaca televisi, itu udah ada klarifikasi, katanya sih udah damai ya. Gua ngeliat juga tadi di sosial media sudah berpelukan antara polisi dan ojek online, jadi udah damai gitu. Sebenarnya pembahasan gue bukan itu ya, ini awal aja gitu kan, karena emang lagi rame dan lagi viral juga masalah ini. Gue lebih tertarik dengan apa yang sering digaungkan oleh pemerintah, yaitu adalah tentang Pancasila gitu. Kan selama ini ya, ini sebatas pemahaman gue, cara pandang gue gitu kan. Kan selama ini Pancasila kalau ada apa-apa itu larinya ke Pancasila kan gitu. Ada konflik berarti yang konflik tidak Pancasila. Kalau kita mengkritik pemerintah, iya kan, dengan sangat tajam misalnya, lalu disuruh kembali ke Pancasila. Kan selama ini yang kita dengar adalah kita harus menjaga Pancasila. Sebenarnya bukan menjaga Pancasila kalau menurut gua. Kita harus hidup, iya kan, dengan tuntunan atau dengan menjadikan pedoman hidup yaitu adalah Pancasila. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Pancasila, maka nggak ada konflik gitu. Nah sialnya kan sekarang dari pemerintah, iya kan, tidak mengedarkan Pancasila gitu. Yang ada aja kita disuruh menjaga Pancasila. Pancasila itu nggak perlu dijaga kalau menurut gua gitu. Kita harus menjalankan gitu, karena di dalam Pancasila itu kan tertulis, gua sebut aja satu ya, yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Dan sekarang apa sih, lu beradab itu apa sih? Berkesopanan, iya kan, sopan bersopan antar sesama manusia. Kalau kita kembali ke kejadian kemarin, ya kan, polisi nendang ojol, itu artinya polisi tidak menjalankan Pancasila dengan baik, karena di situ dia sudah keluar dari yang namanya adab, kesopanan gitu. Nah sekarang yang jadi permasalahannya adalah Pancasila selalu dikambing hitamkan oleh pemerintah ketika ada orang yang kontra politik, iya kan, berbeda pandangan politik dengan pemerintah gitu. Jadi seakan-akan Pancasila itu cuma jadi senjata untuk melindungi kesalahan kekuasaan kalau menurut gua gitu kan. Ya ini sih cara pandang gua gitu kan, cara pandang gua, karena gua juga kan punya alasan gitu kan dengan kejadian sebelumnya kan gitu. Orang kalau kekuasaan, kalau dia mengerti tentang Pancasila, iya kan, kalau pemerintah mengerti tentang Pancasila, maka yang akan dilakukan adalah diedarkan, memberitahu kepada masyarakat tentang sila-sila yang ada di dalam Pancasila, mulai dari sila pertama, iya kan, sila kedua. Itu dibuat oleh pendiri bangsa kita agar selain kekuasaan, agar warga masyarakat itu memiliki adab, berkesopanan gitu. Dan sekarang bahkan pemerintah pun keluar dari jalur Pancasila itu sendiri. Itu kalau menurut gua ya. Jadi kalau ada pemerintah atau aparat pemerintah, iya kan, ketika kita melihat para aparatur pemerintah, para bahasa pemerintah, artinya dia tidak menjalankan Pancasila dengan baik gitu. Karena selama ini yang kita dengar adalah kita harus menjaga Pancasila gitu. Harusnya kita harus hidup mengikuti atau berpedoman yang ada di dalam Pancasila. Itu yang benar kalau menurut gua.
Karena Pancasila itu nggak perlu dijaga, siapa yang mau nyolong Pancasila kan gitu. Dia hidup di dalam hati-hati warga masyarakat Indonesia gitu. Jadi nggak perlu dijaga. Tapi kita bagaimana caranya, kita harus menjalani kehidupan kita, keseharian kita, iya kan, dengan apa yang tertulis di dalam Pancasila. Itu mestinya gitu. Karena selama ini Pancasila itu tidak diedarkan dengan baik dari kekuasaan. Oke bro, sebenarnya gue sih cuman iseng-iseng ya bikin video ini. Ini cara pandang gue aja, mungkin lu cara pandang lu berbeda. Ya itu biasa sih ya dalam kehidupan. Semoga lu semua yang nonton video Bosiwai dilancarkan segala urusannya. Dah.